Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi, kecuali Wahabi, kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia oleh Densus 88 di Indonesia penganut faham Salafi Wahabi. Oh, celeng. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Karena kadang yang suka memberi label Wahabi, yang suka memberi label radikal, yang suka memberikan label fundamentalis, itu hanya untuk menutupi kelemahannya sendiri. Sehingga kadang orang yang memberikan label seperti itu malah kadang-kadang yang korupsi, malah kadang-kadang yang tidak mematuhi aturan negara. Baik, jadi kadang-kadang hal yang semacam itu hanya digunakan untuk menutupi kelemahannya. Saya masih ingat ada anak muda yang berdebat, yang menyampaikan tentang lingkungan. Tiba-tiba ada tokoh agama mengatakan Wahabi. Jadi kadang-kadang Wahabi itu bisa menyasar siapa saja. Stigma Wahabi bisa menyasar siapa saja ketika dianggap itu bertentangan dengan kepentingannya. Coba orang memperjuangkan konsesi lingkungan, memperjuangkan bagaimana ketika melakukan pertambangan itu sesuai dengan aturan yang ada, tapi kemudian dilabeli Wahabi. Kan jauh panggang dari api. Baik, jadi kadang-kadang label Wahabi itu hanya menjadi jurus terakhir mereka yang tidak punya dalil. Jadi ketika tidak punya dalil, maka jurus terakhirnya tidak peduli siapa dia, langsung dilabeli Wahabi. Mau orang Muhammadiyah, mau orang Salafi, mau orang Persis, mau orang HTI, mau orang apapun, bisa dilabeli Wahabi. Kenapa? Karena label tadi sebenarnya diobral ketika sudah kehabisan kata-kata. Maka kalau orang sudah mengatakan Wahabi, itu artinya kata-katanya sudah habis. Dalilnya sudah buntu. Wahabi itu apa artinya? Baik. Wahabi itu apa toh? Jadi di Timur Tengah itu ada tokoh namanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang saat ini ajarannya menjadi ajaran yang dianut oleh pemerintah. Itu seperti gerakan. Jadi gerakan di situ adalah untuk memurnikan ajaran Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Khususnya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari syirik, dari bid'ah, dari takhayul, dari khurafat. Nah, itu kalau di sana pelopornya namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau di Indonesia banyak sekali para ulama zaman dulu yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam. Sehingga orang-orang yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam itu kadang-kadang tak luput dari tuduhan Wahabi. Meskipun sesungguhnya tidak ada hubungan secara organisatoris, tetapi kemudian dituduh karena kemiripan apa yang diperjuangkan. Jadi intinya Wahabi itu adalah nama tokoh yang ada di Timur Tengah yang memang itu memperjuangkan tauhid. Yang kitabnya sampai di negeri ini juga cukup banyak yang sampai di negeri kita.